Selamat datang di channel Os Yava. Malam ini 26 Juni 2022 Masehi. Sebagaimana Anda lihat di pojok kanan bawah, pukul 20.41 malam. Saya berada di area pendopo atau joglo yang terbesar se-Indonesia. Kalau terbesar se-Indonesia itu berarti terbesar sedunia. Pasti tidak ada lagi bangunan joglo sebesar ini di luar Indonesia. Nanti kita akan melihat bagaimana salinan dari piagam rekor muri di sana. Ini lokasinya di Kota Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di area ini kita bisa parkir dan berbayar murah. Kemudian ada aneka stand kuliner, prasmanan begitu. Dan area parkirnya ini sangat luas, seperti ini. Kemudian ada taman-tamannya, ini menjadi tempat hiburan alternatif bagi warga sekitar maupun warga luar daerah Blitar, karena ini bisa sebagai tempat istirahat, namanya juga rest area. Ini milik pribadi seorang dokter di Srengat ini yang membangun ini, mendedikasikannya sebagai tempat hiburan murah bagi keluarga, hiburan ramah keluarga, buka mulai pagi sampai malam hari. Kita akan mendekat ke arah pendopo itu. Seperti ini penampakannya, sangat gagah. Joglo yang seluruhnya materialnya adalah kayu. Tentu saja ada metal atau besinya, tapi pasti sebagian kecil untuk keperluan penyambung dan sebagainya. Kita lihat soko gurunya itu mungkin lebih dari 40 cm panjang kali lebarnya, tapi bentuknya kan persegi, bujur sangkar. Seluas itu, ini sangat besar. Bahkan pendoponya bupati pun kalah, gubernur pun kalah, gubernur Jawa Tengah sekalipun joglonya tidak sebesar ini. Joglonya orang kaya di Jawa Tengah, orang terkaya sekalipun di luar keraton, kiranya juga kalah. Ini terbesar se-Indonesia. Sekali lagi, joglonya Soimah juga lewat. Ini kita akan melihat piagamnya dari tampak dekat. Inilah salinan dari piagam muri rekor dunia Museum Rekor Indonesia. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia yang dianugerahkan kepada Pendopo Ageng Han Astasih pada sebagai rumah joglo kayu terbesar. Ini ukurannya 40,3 meter kali 40,3 meter. Itu artinya luas panjang kelilingnya 40 kali 40 sama dengan 160 1600 meter persegi ya.
kira-kira begitu. Dan ini adalah suasana di dalamnya. Ini bukan soko gurunya, ini adalah tiang di sekeliling soko guru. Untuk soko gurunya kita akan melihat lebih dekat. Interiornya sebagus ini. Yang disebut soko guru ada 4, kiranya adalah ini yang terbesar, ada 4. Kita lihat, saya tidak membawa penggaris atau mistar, tapi memakai jengkal atau kilan. 1, 2, 3 kilan kurang sedikit sejempol ini, seperti ini. Saya ulang, 1, 2, 3, seperti ini. Nanti saya ukur di rumah berapa ini, seukuran tangan saya yang 3 jengkal ini. Itu tumpang sarinya bersusun-susun. Tingginya ini mungkin ada kalau 8 meter soko gurunya saja yang sampai bagian itu, tapi kalau ke atasnya pasti lebih tinggi, luar biasa. Dan kita melihat di atas sana ada tanda salib. Kelihatan atau tidak karena saya memakai kamera handphone seperti ini. Ini tanda salibnya, artinya Tuan Dr. Handoko adalah seorang Nasrani, tetapi menggunakan kekayaannya untuk bisa diakses publik. Itu berarti beliau orang baik. Dan kita lihat juga ciri-ciri khas ornamen Nasrani, merpati yang terbang bebas melambangkan perdamaian. Tidak banyak orang kaya yang menyediakan hartanya dan membuat monumen, kita sebut saja monumen seindah ini yang bisa diakses publik. Siapapun boleh masuk ke sini, tidak peduli kaum kromo, tidak peduli kaum borjuis, tidak peduli kaum proletar, boleh masuk ke area ini sebagai tempat hiburan. Orang Blitar layak berbangga karena ada tempat segagah ini. Ini bukan di Jawa Tengah yang pada masa Jawa Baru ini menjadi pusat peradaban adiluhung Jawa. Yang disebut Jawa Baru adalah masa ketika Islam menjadi dominan di tanah Jawa. Yang disebut Jawa kuno adalah masa sebelum Islam berjaya di tanah Jawa. Lain waktu saya akan merekam suasana di sini pada saat siang hari, supaya kita mendapat gambaran utuh mengenai gagahnya bangunan ini. Saya kira presiden pun atau mantan presiden pun pendoponya tidak sebesar ini. Sebut saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membangun rumah pribadi di kawasan Cikeas yang disebut ya bagus lah, tapi saya bisa memastikan tidak segagah ini. Sebagai informasi tambahan, di tempat ini juga
tersedia toilet yang besar, rapi, dan bersih. Ini cukup mencerminkan bagaimana seorang dokter mempunyai visi tentang higienitas. Kalau perlu saya tunjukkan bagian dalam dari toilet yang istimewa. Itu toilet wanita, ini toilet pria atau male. Bersih, layaknya hotel berbintang. Seperti ini pandangan dari toilet ke arah pendopo. Kawan-kawan yang ingin mampir ke sini, saya tunjukkan link Google Map-nya di deskripsi, dan Anda bisa mengunjungi hanya dengan membayar uang parkir. Selebihnya kalau menginginkan makan bisa membayar terpisah di sebelah sana. Kita sedang menghadap ke selatan, jadi pendopo ini berada di utara Jalan Raya Srengat, yang merupakan ruas utama penghubung antara wilayah Blitar dan Kediri, juga bisa ke Tulungagung. Kita akan melihat dari tampak dekat lokasi kuliner. Saat ini saya menghadap ke utara dan terbaca Pendopo Ageng Han Astase. Han adalah mungkin kependekan dari nama Dr. Handoko. Ini kita wawancara dengan pengunjung. Selamat malam kakak. Selamat malam Om. Dari daerah mana kakak? Dari Kawen Busan Om. Di Blitar juga ya itu ya? Iya. Oh iya. Ini pengunjung yang sedang liburan, menikmati family time atau waktu bersama keluarga secara cuma-cuma. Sebetulnya ini hanya membayar tapi uang parkir yang sangat murah. Nggak tahu, pasti murah lah. Rp3.000 untuk mobil, motor ya. Oh gitu ya. Untuk mobil paling sedikit. Nah ini kayaknya pernah lihat di TikTok itu ya. Dek, pernah lihat di TikTok yang viral itu ya? Coba gimana? Apa? Biasanya kalau di TikTok gimana? Joget-joget ya? Hei, ini akan masuk di channel YouTube. Coba peragakan main TikToknya gimana? Halo? Yah, malu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kesan-kesannya Mas di sini Mas? Enak, parkirnya luas. Enak ya? Tiap pekan ke sini ya, Bu? Enak. Oh gitu ya? Mainan anak-anak banyak. Iya. Dan yang lebih Murah meriah. yang lebih mengagumkan adalah bangunan joglo ini bagi saya. Luar biasa, ada aneka barang bernuansa seni. Nggak kepingin bikin rumah seperti ini Mas? Insya Allah kalau dananya ada. Oh gitu ya, sekaligus toko. Pinjam apa? Oke, terima kasih Mas. Oke. Ya, inilah suasana tempat kuliner karena ada lagunya yang kemungkinan bisa kena copyright. Saya hanya sebentar di sini. Oke kawan-kawan, ikuti terus channel ini. Saya akan update aneka tempat menarik dan berbagai hal yang sekiranya penting maupun menarik, tapi terutama yang menarik-menarik saja. Saya ucapkan terima kasih. Salam.